sebuah eliksir yang berharga. Eliksir kelas 3 setidaknya membutuhkan para penyuling yang berada di kelas 3. Akan tetapi, penyuling eliksir kelas 3 itu sangat langka. Walaupun dapat bertemu dengan mereka, apa mereka mau membantu siapa saja untuk menyuling eliksir? Ketika dia melihat resep obat-obatan spiritual dan eliksir yang diperlukan itu, dia hampir saja pingsan. Bahkan Xiao Fan pun tidak mampu untuk mengumpulkannya. Mereka sangat berharga. Apa itu kulit jiwa yang terikat, darah suci dewa monyet spiritual dan ranting api merah? Xiao Fan menutupi wajahnya dan merasa pusing. Ada banyak sekali bahan-bahan yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dia menarik napas yang dalam, kemudian mengambil semua buku yang membahas tentang obat spiritual dan eliksir, lalu mulai membacanya. Kulit jiwa yang terikat adalah sejenis bunga kembar. Akar dan batangnya terhubung, yang membuatnya tumbuh bersama-sama. Ketika sudah tumbuh, bunga itu akan menyerupai kulit, sehingga dinamakan kulit jiwa yang terikat. Ranting api merah adalah ranting yang dikentalkan dari sari pohon api merah dengan usia lebih dari 1000 tahun. Akhirnya, Xiao Fan sudah mencari di semua buku-buku itu soal obat spiritual dan eliksir, tapi masih kesusahan menemukan darah suci dewa monyet spiritual yang menjadi beban pikiran Xiao Fan. Akhirnya, dia membaca buku tentang binatang buas yang dapat digunakan untuk menyuling eliksir dan menemukan informasi tentang darah suci dewa monyet spiritual. Darah suci dewa monyet spiritual adalah semacam sari darah dewa monyet spiritual. Monyet ini diberkati dengan kecerdasan yang luar biasa dan memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Setelah membaca semuanya, Xiao Fan merasa bahwa kepalanya berdengung. Kenapa sulit sekali untuk menyuling eliksir pengikat langit ini? Xiao Fan pun menghela napas. Sebenarnya, Xiao Fan belum mengetahui bahwa di antara semua eliksir kelas 3 itu, eliksir pengikat langit adalah ramuan yang paling sulit untuk disuling dan bahan-bahan yang diperlukan pun sangat mahal, sehingga harganya hampir sama dengan eliksir kelas 4. Lupakan saja. Aku akan meningkatkan kekuatan kultivasiku lebih dulu dan kemudian aku akan mencari cara untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat eliksir itu. Xiao Fan menghela napas. Untuk sementara ini, dia belum bisa menyuling eliksir itu. Namun, karena sekarang dia telah memperoleh 9 perubahan seniki, maka hal yang paling penting adalah meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Sebelumnya, dia berhasil mencapai tahap puncak ketiga di dunia Qi dan dapat menerobos kapanpun. 3 hari kemudian, ada suara boom di dalam ruang rahasia. Xiao Fan pun membuka matanya dengan gembira. Kekuatan kultivasinya telah mencapai tahap awal keempat di dunia Qi. Dia kemudian berdiri dan meninggalkan ruang rahasia itu. Namun kali ini, Long Miaoyin tidak berjaga di luar pintu sesuai yang dipinta oleh Xiao Fan. Karena sudah tidak ada bahaya di keluarga Long, dia pun tidak perlu berjaga-jaga lagi. Lagi pula, jika ada sesuatu yang terjadi, kekuatannya juga tidak akan begitu membantu. Sebelum dia mencapai aula utama, dia mendengar suara seorang wanita. Kakak, apa kakak ipar sudah keluar? Apa kamu berbohong padaku? Suara wanita yang bicara itu adalah Long Chai Wei. Di sisi lain, Long Miaoyin tersenyum pahit. Kenapa aku harus berbohong padamu? Dia memang sedang di dalam pengasingan untuk berkultivasi. Kapan kakak iparku itu akan keluar? Saat kedua wanita itu sedang mengobrol, Xiao Fan pun sudah sampai ke pintu. Keduanya memandang Xiao Fan dan Long Chai Wei adalah yang pertama berbicara. Kakak ipar, aku kira kamu bersembunyi dariku. Ya. Xiao Fan tidak mengerti apa yang Long Chai Wei maksud, jadi dia menoleh ke arah Long Miaoyin. Long Miaoyin menutup mulutnya dan tersenyum. Dia datang ke sini setiap hari saat kamu sedang berkultivasi di pengasingan. Dia punya banyak pertanyaan untukmu. Akhir-akhir ini aku sedang berkultivasi dalam pengasingan. Xiao Fan pun menjawab sambil menatap setelah dia mengerti maksud Long Chai Wei. Haha, aku tahu kamu harus menemuiku. Long Chai Wei tersenyum dan berkata, Kakak ipar, kamu belum memberitahuku. Bagaimana kamu bisa mengenal pemimpin Dewan Utara Rumah Harta Karun itu? Dan 15 menit pun berlalu. Xiao Fan berdiri dan berkata, ada yang harus aku lakukan dan aku mau keluar sebentar. Kalian, berbincang-bincanglah dulu. Kakak ipar, bawa aku bersamamu. Long Chai Wei menatap Xiao Fan dengan sedih, seperti tatapan anak yang manja. Xiao Fan merasa sangat gugup. Selama 15 menit terakhir, Long Chai Wei terus-terusan berbicara. Xiao Fan benar-benar takut. Dia tadinya ingin pergi ke rumah harta karun karena 2 alasan. Pertama untuk mengucapkan terima kasih dan yang kedua untuk bertanya tentang bahan-bahan eliksir pengikat langit itu. Ada sesuatu yang harus aku lakukan, jadi aku tidak bisa membawamu bersamaku. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Xiao Fan pun langsung berlari secepat mungkin. Saat dia berlari menjauh, dia pun mendengar suara Long Miaoyin. Ayahku ingin kamu pergi ke tempatnya setelah kamu selesai berkultivasi. Karena Long Chai Wei yang terus-terusan berbicara setelah Xiao Fan keluar, Long Miaoyin pun hampir saja lupa untuk menyampaikan hal itu. Dia tidak terburu-buru untuk bertemu Long Anhai, jadi dia memutuskan untuk pergi ke rumah harta karun terlebih dahulu. Karena jaraknya yang tidak terlalu jauh, dia pun tidak memerlukan kereta untuk pergi dan cukup berjalan kaki. Pertama-tama, dia membeli beberapa eliksir spiritual biasa untuk eliksir pengikat langit di toko obat yang ada di kota dan kemudian pergi ke rumah harta karun itu. Seperti biasa, lantai pertama rumah harta karun itu ramai. Meskipun harganya mahal, kredibilitasnya terjamin. Xiao Fan tidak berhenti. Dia langsung menuju ke lantai 2 karena dia sudah pernah bertemu dengan 2 penjaga pintu itu. Dia langsung naik tanpa perlu melepaskan aura dunia Qi. Ketika dia tiba di lantai 2,
Dia melihat gadis yang memperkenalkan ginseng darah spiritual kepadanya saat itu. Dia pun berjalan ke arahnya dan tersenyum. Halo, aku ingin bertemu Tuan Kiao. Apa beliau ada di sini sekarang? Gadis itu langsung mengenali Xiao Fan dan wajahnya diselimuti dengan senyuman. Baik, Tuan. Mohon tunggu sebentar. Saya akan memberitahunya. Xiao Fan pun mengangguk dan duduk di depan meja teh. Kemudian, seseorang pun datang untuk menyajikannya teh. Setelah beberapa saat, gadis itu pun kembali menemui Xiao Fan dan berkata, Tuan, pemimpin Dewan Utara ingin bertemu dengan Anda. Dia mengangguk dan pergi bersama gadis itu. Setelah dia pergi, para resepsionis dan manajer pun mulai berbisik-bisik. Kamu lihat dia? Inilah pemuda yang sangat dihormati oleh Tuan Kiao. Apa kamu tahu bagaimana dia bisa mengenal Tuan Kiao? Entahlah, tapi siapa wanita yang waktu itu bersama Tuan Kiao? Sudah jangan bergosip, itu bukan sesuatu yang boleh kita bicarakan. Tentu saja, Xiao Fan tidak mendengar pembicaraan mereka yang ada di lantai hitam karena dia sedang mengikuti gadis yang tadi melewati 3 lantai berturut-turut. Mereka melewati lantai bumi, surga dan akhirnya tiba di depan pavilion yang terlihat sederhana. Dekorasinya seperti restoran biasa yang sama sekali tidak megah, tapi sangat sederhana. Kiao Yuanzhou yang sedang duduk di kursi pun menatap Xiao Fan sambil tersenyum dan berkata, Anda datang rupanya. Lumayan juga. Kekuatan kultivasi Anda sudah mencapai tahap keempat dunia Qi. Xiao Fan mengangguk dan membungkuk untuk menyapanya. Terima kasih atas pertolongan Anda waktu itu. Haha, sama-sama. Bagiku itu tidak seberapa. Tuan Kiao melambaikan tangannya. Saya ingin memberikan apresiasi saya. Dia sangat serius. Xiao Fan memang dalam masalah besar kemarin. Meskipun itu hanyalah masalah sepele untuk Kiao Yuanzhou, dia akan selalu mengingat kebaikannya. Jangan berterima kasih pada saya. Kalau Anda ingin berterima kasihlah kepada Nona di keluarga saya. Dia meminta untuk membantu Anda jika Anda membutuhkan bantuan, maka saya harus membantu Anda sebisa mungkin. Bab 33, Pertarungan untuk Tambang Batu Spiritual. Nona? Nama yang pertama kali muncul di benaknya adalah Wu Qingyan. Siapa sebenarnya Kiao Yuanzhou? Kiao Yuanzhou adalah pemimpin Dewan Utara Rumah Harta Karun dan jika benar Nona yang dia maksud adalah Wu Qingyan, maka identitasnya lebih menakutkan. Dalam sekejap mata, pikiran pun Xiao Fan sudah terbang kemana-mana. Saat melihat Xiao Fan yang terdiam itu, Kiao Yuanzhou pun menambahkan. Benar. Wu Qingyan yang Anda sebut adalah Nona saya. Tapi, saya tidak bisa memberitahukan identitasnya. Kalau ada kesempatan, Anda bisa tanyakan saja padanya secara langsung. Xiao Fan pun mengangguk, kemudian berpikir sejenak dan bertanya. Kenapa dia meminta Anda untuk membantu saya? Dia tidak mengerti kenapa Wu Qingyan membantunya ketika dia membeli ginseng darah spiritual dan kemudian meminta Tuan Kiao untuk membantunya juga kali ini. Haha, Nona saya bilang dia telah memenangkan 100.000 batu spiritual karena Anda. 100.000 batu spiritual? Xiao Fan pun kembali tercengang. Wu Qingyan memang pernah mengatakan itu sebelumnya, tapi dia sama sekali tidak paham apa yang wanita itu maksud. Haha, saat Anda bertarung dengan Long Xiaotian, dia bertaruh bahwa Anda akan menang. Tuan Kiao menjelaskan sambil tersenyum. Sekarang Xiao Fan mengerti apa yang terjadi, tapi itu tidak masuk akal. Bagaimanapun juga, taruhan itu dibuat oleh Wu Qingyan dan tidak ada hubungannya dengan dia. Haha, Nona juga mengatakan bahwa Anda adalah orang yang sangat menarik. Anda mungkin akan menjadi orang yang kuat suatu hari nanti dan itulah alasan lainnya dia membantumu. Tuan Kiao tersenyum dan berkata, dia hanya ingin berteman denganmu. Nona sangat pandai menilai orang-orang. Xiao Fan menganggukkan kepalanya dan dia akan selalu mengingat bantuan ini serta ingin membalas kebaikannya ketika ada kesempatan. Tuan Kiao, sebenarnya, saya datang ke sini bukan hanya untuk berterima kasih, tapi juga untuk membeli beberapa eliksir. Saya ingin tahu apa Anda menjualnya di sini. Kata Xiao Fan. Oh. Tuan Kiao tersenyum dan berkata, harta karun di rumah harta karun itu tak terhitung jumlahnya, termasuk berbagai jenis eliksir dan obat-obatan. Katakan saja apa yang Anda butuhkan. Saat melihat ekspresi percaya diri di wajahnya, Xiao Fan pun sangat gembira dan menyebutkan nama kulit jiwa yang terikat, darah suci dewa monyet spiritual, ranting api merah dan beberapa eliksir berharga lainnya. Wajah Tuan Kiao pun berubah menjadi semakin suram seiring Xiao Fan berbicara. Tuan Kiao, barang-barang ini, apa Anda memilikinya di rumah harta karun Anda? Xiao Fan merasa bahwa Tuan Kiao menunjukkan ekspresi yang buruk, jadi dia bertanya dengan ragu. Tuan Kiao meliriknya dan berkata dengan sedikit marah. Anda hanya seorang anak laki-laki di dunia Qi. Kenapa Anda menginginkan kulit jiwa yang terikat, darah suci dewa monyet spiritual dan ranting api merah? Dia kemudian menambahkan. Apa Anda tahu berapa harga barang-barang ini? Barang-barang tersebut adalah bahan berharga yang hanya bisa digunakan untuk menyuling ramuan kelas 4. Bukan apa-apa. Saya dengar kalau benda-benda ini memiliki fungsi untuk mengobati tanda lahir, jadi saya ingin membeli dan mencobanya. Xiao Fan berkata dengan sedikit batuk. Tanda lahir? Tuan Kiao pun tertegun sejenak, tapi kemudian nadanya kembali tenang. Awalnya, dia mengira bahwa Xiao Fan sedang bermain-main dengannya, karena dia benar-benar tidak dapat menemukan semua barang itu di rumah harta karun itu. Apa Anda mencoba untuk menyembuhkan istri Anda? Xiao Fan mengangguk, mengakui apa yang dikatakan Tuan Kiao. Namun, dia tidak bisa berbicara tentang eliksir pengikat langit. Formula eliksir itu terlalu berharga. Jika seseorang mengetahuinya, maka akan sangat berbahaya baginya. Selain itu, meskipun dia telah dibantu oleh Kiao Yuanzhou, dia masih belum dapat mempercayainya dengan sepenuhnya. Saya memiliki beberapa bahan obat di sini, tapi saya tidak memiliki kulit jiwa yang terikat dan darah suci dewa monyet spiritual itu.
Selain itu, ranting api merah tidaklah murah. Tuan Kiao memandang Xiao Fan dan berkata, harga sebuah ranting api merah kecil adalah 5.000 batu spiritual. Apa? Meskipun Xiao Fan telah bersiap untuk mendengarnya, dia masih saja terkejut ketika mendengar harganya sebesar 5.000 batu spiritual. Dan itu hanya untuk sepotong kecil saja. Dia bahkan bisa membeli senjata peringkat atas di tingkat hitam. Dia memperkirakan bahwa walaupun dia menjual semua harta keluarga Long, dia mungkin tidak dapat memperoleh 5.000 batu spiritual. Saat melihat wajah Xiao Fan yang terkejut itu, Tuan Kiao pun merasa jauh lebih baik dan berkata dengan ringan, "Nak, saya tidak mengambil keuntungan ekstra dari Anda. Saya pikir Anda telah mendengar betapa berharganya ranting api merah itu. Hanya rumah harta karun yang menjual barang-barang seperti ini. Anda tidak akan menemukannya di tempat lain." Xiao Fan mengangguk. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Tuan Kiao adalah benar. Buku-buku kuno di diagram bintang telah menjelaskan asal-usul ranting api merah. Kalau begitu, saya akan membeli yang lain dulu. Akhirnya, sambil menggertakkan giginya, dia membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat eliksir pengikat langit. Akhirnya, dia pamit kepada Tuan Kiao dengan air mata berlinang. Sebelumnya, dia memiliki 900 batu spiritual, tapi sekarang hanya tersisa puluhan. Untungnya, semua bahan yang dia perlukan untuk eliksir pengikat langit sudah lengkap, kecuali kulit jiwa yang terikat, darah suci dewa monyet spiritual dan ranting api merah. Selama dia punya uang, dia bisa membeli ranting api merah. Xiao Fan pun kembali ke kediaman keluarga Long dan melihat kepala pelayan keluarga yang berputar-putar di gerbang. Ketika dia melihat Xiao Fan yang sudah kembali, dia buru-buru berlari ke arahnya. Xiao, Tuan Long ingin bertemu dengan Anda," kata kepala pelayan dengan tergesa-gesa. Xiao Fan mengangguk. Dia mengikuti kepala pelayan ke aula utama keluarga Long. Sebelum dia pergi, dia mendengar Long Miaoyan yang mengatakan bahwa Long Anhai ingin bertemu dengannya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan terburu-buru. Dia berencana untuk datang bersama Long Miaoyan ketika dia kembali. Di aula utama keluarga Long, Long Anhai sedang duduk di kursi utama. Ketika dia melihat Xiao Fan yang berjalan ke arahnya, perasaannya menjadi rumit. Dia telah memberitahu patriark keluarga Long bahwa Xiao Fan mengenal Qiao Yuanzhou. Bahkan patriark pun terkejut dan memerintahkan semua orang di keluarga Long untuk menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya, lebih besar daripada keturunan langsung keluarga Long. Tentu saja Long Anhai menyadari akan betapa pentingnya Xiao Fan. Jadi, dia menyediakan lebih banyak pelayan di tempat Long Miaoyan, yang sebelumnya hanya 3, kini menjadi 10 pelayan. Selama itu, dia telah berkunjung ke sana beberapa kali, tapi tidak bertemu dengan Xiao Fan karena dia sedang berkultivasi. Setelah Xiao Fan menyelesaikan kultivasinya, dia tertahan oleh saudarinya Long Miaoyan. Dia pergi dengan tergesa-gesa dan tidak menyadari peningkatan jumlah pelayan di tempat Long Miaoyan, tapi dia tidak sempat menyampaikannya. "Xiao Fan, kamu sudah kembali. Bagaimana kultivasimu? Apa kamu sudah pulih dari cederamu karena pertarungan dengan Wang Xuan?" Long Anhai tersenyum dan bertanya. Xiao Fan mengangguk dan berkata, "Bukan apa-apa. Saya sudah pulih." Bagus. Xiao Fan, bagaimana kamu mengenal Tuan Kiao? Bagaimana hubungan kalian?" Long Anhai bertanya sambil tersenyum. Dia tidak percaya bahwa mereka saling mengenal ketika Xiao Fan sedang berbelanja. Dia berpikir, "Apakah kamu mengolok-olokku? Ada begitu banyak orang di rumah harta karun yang membeli barang setiap harinya. Bagaimana dia bisa mengenalmu tapi tidak mengenal orang lain?" "Ya." Terkejut, Xiao Fan berkata, "Aku mengenalnya ketika aku membeli barang di sana." Jawaban yang sama seperti terakhir kali. Long Anhai terdiam. Dia pikir itu karena Xiao Fan tidak mau memberitahunya, jadi dia berhenti bertanya. Dia bahkan tidak tahu apa yang Xiao Fan katakan itu benar atau tidak. "Xiao Fan, 10 hari lagi, keluarga Long akan bersaing dengan puluhan tetangga di kota untuk hak penambangan tambang batu spiritual. Ada peraturan yang mengatakan bahwa hanya generasi muda keluarga yang berumur di bawah 25 yang dapat mengikuti kompetisinya." Long Anhai tersenyum dan berkata, "Jadi aku harap kamu dapat bertarung untuk mewakili keluarga kita. Apakah kamu bersedia melakukan itu?" Bab 34, Kakekmu. Persaingan untuk hak penambangan tambang batu spiritual telah berlangsung selama bertahun-tahun. 250 km di bagian timur kota Jingchuan, ada sebuah tambang batu spiritual. Keluarga pertama yang menemukan tambang ini sangat lemah dan menjadi sasaran keluarga besar. Akhirnya, keluarga ini kacau balau karena tambang ini. Setelah keluarga kecil yang menguasai tambang itu kalah, keluarga besar yang ikut serta dalam mengalahkannya pun membaginya. Meskipun tambang itu besar, tambang itu hanya menghasilkan batu spiritual tingkat rendah dan jumlah batu spiritual yang diproduksi terbatas. Oleh karena itu, dibentuklah pertarungan setiap 3 tahun sekali dengan setiap keluarga dan pemenangnya bisa mendapatkan hak penambangan selama 3 tahun. Dengan penuh pertimbangan, maka dibuatlah sebuah persyaratan bahwa pertarungan hanya dapat diikuti oleh mereka yang berusia di bawah 25 tahun dan harus seorang anggota keluarganya. Setelah mengatakan itu, Long Anhai tersenyum dan berkata, "Seharusnya, orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah Long Xiaotian. Tapi dia belum pulih dari cederanya. Apalagi, kekuatannya jauh lebih rendah dari milikmu." Setelah berpikir sebentar, Xiao Fan mengangguk dan setuju. Wah, baiklah, Xiao Fan, kamu benar-benar menantu keluarga kami yang baik." Long Anhai sangat gembira. Sebenarnya, dia percaya jika keluarga Long memiliki harapan yang kecil jika Long Xiaotian yang mengikuti kompetisi itu. Setidaknya, dia bukan tandingan Wang Xuan. Selain itu, persyaratannya yang kali ini mengharuskan petarung untuk berusia di bawah 25 tahun. Beberapa murid keluarga lain yang telah bergabung dengan sekte kultivasi pun pulang untuk membantu keluarga mereka memperjuangkan tambang. Sebenarnya,
keluarga Long sudah lama kehilangan harapan, karena tidak mendapatkan hak untuk mengeksploitasi tambang dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, sekarang situasinya berbeda. Dengan bantuan Xiao Fan, mereka memiliki rencana baru tentang tambang batu spiritual. Setelah meninggalkan tempat Long Anhai, Xiao Fan langsung kembali ke tempat Long Miaoyin. Di aula utama, Cai Wei telah pergi dan hanya Long Miaoyin yang ada di sana. Xiao Fan memberitahu Long Miaoyin sesuatu tentang tambang batu spiritual. Kemudian, Long Miaoyin memberitahunya apa yang terjadi di kota Jingchuan dan keluarga Long dalam beberapa hari terakhir. Kota Jingchuan baik-baik saja. Keluarga Long memutuskan untuk memperlakukan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan uang saku bulanan kita telah ditambah menjadi 30 batu spiritual per bulan. Kata Long Miaoyin. 30 batu spiritual bukanlah jumlah yang sedikit. Para tetua keluarga Long hanya mendapat 20 setiap bulan. Xiao Fan mengangguk. Hal yang bagus jika keluarga Long telah mengubah sikap mereka terhadap Xiao Fan dan Long Miaoyin. Kemudian, Xiao Fan berkata dengan lembut. Long Miaoyin, buka cadarmu. Aku ingin melihat wajahmu. Apa? Dia tidak menyangka Xiao Fan akan mengatakan itu. Meskipun mereka adalah pasangan sah, tidak ada yang pernah terjadi di antara mereka, bahkan berpegangan tangan pun tidak. Kenapa? Aku jelek. Suaranya penuh dengan kegugupan. Xiao Fan tersenyum dan berkata dengan suara lembut. Kamu dan aku telah menikah. Tidak peduli seberapa jeleknya kamu, aku tetap suamimu. Aku ingin melihat apakah ada cara untuk menghilangkan tanda lahirmu. Saat aku lahir, ayah sudah membawa banyak dokter terkenal untuk mengobati tanda lahir di wajahku. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mata Long Miaoyin dipenuhi dengan kekecewaan. Aku khawatir sulit untuk menghapusnya. Kamu adalah istriku. Kita sudah menikah. Xiao Fan berkata dengan serius. Aku tidak akan berbohong padamu tentang ini. Aku akan mencoba segala cara untuk menghilangkan tanda lahir di wajahmu. Air mata jatuh dari mata Long Miaoyin. Ketika dia lahir di keluarga Long, ibunya telah wafat dan karena tanda lahir di wajahnya, ayahnya menjadi tidak peduli padanya. Oleh karena itu, dia selalu menggunakan cadar sejak kecil. Tanda lahir itu membuatnya sangat rendah diri dan merasa bahwa seluruh dunianya gelap. Namun, kedatangan Xiao Fan membuatnya melihat secercah harapan dalam kegelapan. Setidaknya, ada seseorang yang memperlakukannya dengan tulus tanpa memerdulikan penampilannya. Dia pelan-pelan melepaskan cadar yang menutupi wajahnya. Satu sisi wajahnya sangat cantik. Warnanya putih, lembut, bentuk wajahnya kecil dengan mata yang jernih dan hidung yang mancung. Namun, sisi lain wajahnya ditutupi oleh tanda lahir berwarna merah cerah. Seperti yang dikatakan orang-orang, separuh wajahnya seperti hantu. Long Miaoyin sangat gugup, dia takut wajahnya akan membuat Xiao Fan takut. Tangannya gemetar dan seluruh perhatiannya tertuju kepada Xiao Fan. Xiao Fan menyadari kegugupannya, kemudian dia melangkah maju untuk meraih tangannya dan berkata dengan lembut. Jangan takut, tidak apa-apa. Kalimat ini seolah membawa kekuatan sihir ke jantung Long Miaoyin yang membuatnya mengangguk patuh. Jangan khawatir, aku akan membantumu kembali normal dengan segala cara. Percayalah padaku. Xiao Fan berkata dengan tulus dan berjanji kepadanya. Long Miaoyin menganggukkan kepalanya. Dia tidak bisa menahan tangis dan jatuh ke pelukan suami sahnya itu. Selama 7 hari, Xiao Fan menghabiskan hari-harinya di ruang rahasia. Selain berkultivasi, dia membaca dan mempelajari semua jenis buku kuno. Dia mengetahui banyak hal tentang obat spiritual dan eliksir. Dia telah membaca banyak buku kuno tentang penyulingan eliksir dan belajar banyak dari buku itu. Dengan bantuan semua jenis sumber daya di diagram bintang, Xiao Fan berhasil mencapai tahap tengah keempat dari dunia Qi. Kekuatannya kembali meningkat, meskipun dia tidak tahu seberapa kuat dirinya untuk saat ini. Namun, dengan dukungan 9 perubahan seni Qi, seharusnya tidak masalah baginya untuk melawan seorang kultivator di tahap kelima di dunia Qi. Selain itu, dia merasa cukup kuat untuk melawan Tuan Pang, pria parubaya yang telah mempermalukannya di lantai 2 rumah harta karun kemarin. Setidaknya, jika Xiao Fan ingin melarikan diri ketika mereka bertarung, Tuan Pang tidak akan pernah bisa menahannya. Sudah waktunya pergi. Di ruang rahasia, Xiao Fan perlahan membuka matanya. Napasnya tertahan. Hari ini adalah hari untuk berpartisipasi dalam kompetisi tambang batu spiritual. Xiao Fan mengganti pakaiannya dengan jubah putih bersih dan meninggalkan ruang rahasia. Setelah menyapa Long Miaoyin, dia langsung pergi ke aula utama keluarga Long. Saat ini, semua tetua keluarga Long berada di aula utama. Long Anhai berdiri di samping kursi utama dan patriark keluarga Long sedang duduk di atasnya. Kali ini, patriark akan memimpin tim untuk memperjuangkan tambang batu spiritual itu sendiri. Tambang batu spiritual sangat penting, ini juga menyangkut kebangkitan sebuah keluarga. Keluarga Long jauh di belakang keluarga-keluarga yang pernah mengeksploitasi tambang batu spiritual. Jika terus seperti ini, maka tidak akan lama sebelum keluarga Long menjadi keluarga yang paling lebih rendah dibandingkan dengan keluarga lain. Xiao Fan melangkah masuk dan terpana oleh pemandangan di aula utama. Sepertinya aku telah meremehkan tentang betapa pentingnya tambang batu spiritual bagi keluarga Long. Xiao Fan bergumam di dalam hatinya, tapi penampilannya sangat serius. Ketika Xiao Fan masuk, semua tetua keluarga Long menatapnya dengan sangat lembut seolah-olah mereka sedang melihat generasi muda mereka. Xiao Fan, ini ayahku, kakekmu. Long Anhai memperkenalkan patriark keluarga Long yang duduk di kursi utama kepada Xiao Fan. Bab 35, Keluarga Murong, kompetisi.